syukurkan pada Ilahi Robbi yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka, bersilaturahim, sharing agama, dan tentunya masih di program acara kesayangan Anda, Muhasabah Pahami Diri Taqarrub Ilahi. Sahabat muhasabah, Allah menciptakan semua makhluk itu tidak lain dan pastinya sudah ditentukan jodoh, rizki, ajal, dan takdirnya. Semua itu digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertulis rapi di Lauhil Mahfuz. Tentang rizki, terkadang dan kita untuk memperolehnya kurang perhatikan halal dan haramnya, sehingga untuk memperolehnya kita cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Tanpa kita sadari, rizki yang kita dapat itu jalan yang haram. Na'udzubillah. Baiklah, berbicara tentang rizki haram dan kebetulan ini akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Bersama dengan Ustadz Agus Zasuki dan saya, Intan Nur Cahyati, kita dengarkan tausiah Ramadan dengan tema dampak rizki haram bagi seorang anak. Ya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz mengenai rizki haram bagi seorang anak ketika kita menafkahi keluarga kita dengan rizki yang haram? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'da. Sahabat muhasabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang dampak negatif rizki yang haram bagi anak, tentunya jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bagaimana cara kita memperoleh rizki yang halal. Di dalam Al-Quran sering disebut kulu min thayyibatin wa'malu sholihah wa la ta'kulu amwalakum bil batil, dan seterusnya. Oleh karena itu berarti mencari rezeki yang halal adalah sebuah hal yang wajib dilakukan oleh setiap manusia. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dalam firman-Nya sabdanya mengatakan, tolabul halali fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahkan di dalam sebuah cerita diterangkan bahwa ketika itu di Masjid Nabawi ada seorang anak kecil berlari-lari, kemudian Rasulullah melihat, ditunjuk anak kecil itu. Anak kecil, anaknya siapa? Bilang sama orang tuanya, anak itu besok masuk neraka. Kok bisa Ustaz? Iya, karena ditunjuk sama Rasulullah, anak itu besok masuk neraka. Ketika Rasulullah bilang anak itu masuk neraka, tolong dikasih tahu orang tuanya. Maka orang yang disuruh sahabat disuruh Rasulullah spontan bilang kepada orang tuanya dan bercerita bahwa anaknya tadi ketika berlari di Masjid Nabawi ditunjuk oleh Rasulullah bahwa anaknya besok masuk neraka. Orang tua dari si anak itu berpikir kencang, berpikir apa sebabnya anak saya masuk neraka? Apa besok anak saya itu menjadi anak yang nakal atau menjadi anak yang beringas, menjadi preman dan lain-lain? Maka akhirnya tanpa menunggu waktu, orang tua itu menuju ke rumah Rasulullah Muhammad SAW. Maka berceritalah orang tua kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa betul tadi ketika panjenengan sholat di Masjid Nabawi melihat anak saya berlari di jenengan tunjuk bahwa besok anak saya masuk neraka? Rasulullah menjawab, oh itu anakmu ya. Setelah begitu, apa sebabnya ya Rasul bahwa anak saya besok masuk neraka? Maka Rasulullah SAW menjawab, tentunya kamu ingat sahabatku bahwa dulu kamu pernah ikut berperang dengan aku, kemudian pulang sebelum perang itu kamu membeli kurma di sebuah pasar. Maka sebelum kamu membeli kurma itu, tanpa sengaja kamu mengambil satu, kamu cicipi kurma satu itu tanpa pamit kepada yang menjual kurma. Nah, kurma satu yang kamu makan itulah menjadi sperma, menjadi nutfah. Kemudian pulang berperang, kamu berkumpul dengan istrimu, sperma nutfah dari kurma satu yang haram itu menjadi anakmu. Maka anakmu terjadi kejadian dari kurma yang haram. Berarti itu ya Ustaz penyebab. Betul, itu penyebabnya. Akhirnya sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya biar anak saya tidak masuk neraka seperti sabda panjenengan? Maka Rasulullah berkata, segeralah kamu cari penjual kurma itu, hampiri dia dan minta halalnya kurma satu kurma yang kamu makan. Maka tanpa menunggu hari,
Dia pergilah ke tempat itu, ke Syam, naik kuda. Kemudian dia bertemu dengan, ketika dia naik kuda dengan berpikir kencang, dia berpikir mudah-mudahan penjual kurma masih hidup sehingga aku bisa mencari halalnya. Sampailah di pasar itu, orang tua bertemu dengan penjual. Alhamdulillah penjualnya masih ada. Gitu. Maka orang itu menghampiri penjual kurma kemudian berkata, "Pak, minta maaf. 5 tahun yang lalu saya pernah membeli kurma 1 kilo di jenengan. Apa masih ingat?" "Oh iya ya, masih ingat." "Ada apa? Apa mau borong kurma lagi?" Itu kata yang menjual kurma. Dia hanya berkata, "Wahai penjual kurma, tolong halalkan sebiji kurma yang dulu pernah saya makan tanpa pamit panjenengan." Akhirnya penjual kurma mengatakan, "Aku halalkan sebiji kurma yang pernah kamu makan." Seperti itu dampak. Oleh karena itu dari cerita kisah Rasulullah ini kita harus berhati-hati dalam memberi nafkah kepada anak kita. Sedikit apapun masuk ke mulut anak kita dari hal yang haram, maka dampaknya luar biasa. Demikian. Oh iya Ustaz, berarti dari hal yang kecil itu bisa menjadikan Betul. Bahkan Sayyidina Umar pernah anaknya keluar dari main-main dengan temannya, kemudian masuk ke dalam rumah. Abdullah bin Umar itu mengunyah sesuatu. Saking hati-hatinya beliau terhadap yang dimakan anaknya, Abdullah bin disuruh makan, disuruh membuka mulutnya. Buka mulutnya. Tangannya Umar dimasukkan ke mulut anaknya. Maka dikeluarkanlah makanan itu di dalam mulut anaknya. Saking hati-hati. Baiklah sahabat Masabah, demikianlah ulasan dari Ustadz Agus Sasuki mengenai dampak rezeki haram bagi anak. Tetap bersama kami di program acara Muhasabah Pahami Diri Taqwa Ilahi. Kembali lagi di Muhasabah Pahami Diri Taqwa Ilahi. Baik Ustadz, dari segmen sebelumnya kita sudah bicara banyak tentang dampak negatif, dampak haram dari rezeki haram. Oke. Dan sekarang gini Ustadz, apakah hanya rezeki haram saja yang bisa mempengaruhi perilaku seorang anak? Baik, sahabat muhasabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Di samping rezeki yang haram berpengaruh negatif terhadap perilaku atau dunia, ada banyak hal mengapa anak kita sekarang ini cenderung luar biasa. Beda dengan zaman kita zaman dulu. Tapi zaman sekarang ini luar biasa. Apa pengaruhnya? Yang pertama, di samping rezeki haram yang secara tidak sadar kita berikan kepada anak, kepada keluarga kita. Yang kedua adalah mungkin kita jarang ketika dalam sholat, dalam tafakur kita, dalam bersujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mendoakan, minimal memfatihai anak kita semua. Suatu saat ketika kita bisa untuk jam 2 bangun sholat malam, qiyamul lail, kemudian bertahajud, didoakan anak itu. Sering kali kita dengar, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak mendoakan ke orang tua. Pertanyaannya, kita balik. Apakah kita sebagai orang tua pernah mendoakan anak-anak kita? Yang pertama, doa orang tua kepada anak. Yang nomor 3, penyebab dampak negatif rezeki yang haram tidak hanya itu. Yang ketiga adalah kita jarang sekali berkomunikasi dengan anak, berkumpul dengan anak, kemudian tadarus bareng dengan anak, bersetenda gurau dengan anak, sehingga akan terjadi komunikasi positif antara anak dengan kita. Penyebab yang ketiga, yang keempat barangkali ketika perut itu butuh makan, maka otak manusia, akal manusia itu butuh zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Oleh karena itu sekali lagi kepada sahabat muhasabah rahimakumullah,
kita tidak hanya mendoakan kepada anak, tapi kepada diri kita sendiri. Coba Mbak Intan, pernah nggak sampai memfatihai diri sama sendiri? Pernah nggak? Setiap usai sholat, insya Allah. Difatihai ya. Jadi kita juga butuh fatihah. Khususun ila ruhi wa jasadi al-fatihah. Diri kita fatihah sendiri. Itu berpengaruh luar biasa terhadap kita. Seringkali kita berpikir terkadang mengambil memotel apa itu. Nah, misalnya pagar tetangga tanpa izin itu juga berpengaruh terhadap kita, karena itu adalah hakul agam yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, di samping rezeki yang halal yang harus dimasukkan ke perut anak, yang nomor dua, kita harus berkali-kali setiap waktu mendoakan anak. Nomor tiga, komunikasi dengan anak, bertadarus, membahas Al-Quran dengan anak. Kemudian memfatihai diri kita agar kita juga berperilaku baik, sehingga rizki yang dia berikan kepada anak, kepada kita akan berpengaruh terhadap keluarga secara umum, secara utuh. Oh, berarti begitu ya. Sahabat muhasabah, jadi tidak hanya dari rizki yang haram, tapi juga dari kita sebagai orang tua, komunikasi kita, dari doa kita juga berpengaruh terhadap perilaku anak kita. Baiklah, kita lanjut pembahasan kita pada segmen berikutnya. Dan segmen berikutnya akan ada beberapa ulasan sahabat muhasabah yang bertanya, dan kita akan mengurai lagi di segmen berikutnya. Tetap di muhasabah, pahami diri takarrub ilahi. Masih bersama kami, muhasabah, pahami diri takarrub ilahi. Ustadz, tadi sudah saya singgung pada segmen sebelumnya, kita akan mengulas salah satu pertanyaan dari sahabat muhasabah. Oke. Gini Ustadz, anak saya itu kalau saya suruh mengaji badannya minta ampun Ustadz. Disuruh sekolah juga pun begitu. Disuruh apa-apa masih nunggu gini gitu. Nah, saya tuh iri Ustadz pada anak tetangga saya yang setiap kali diperintah langsung nurut, langsung dijalankan, taat sama orang tua. Saya iri Ustadz. Bagaimana solusinya Ustadz agar anak saya itu bisa nurut, taat pada orang tua? Baik, sahabat muhasabah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala itu mengelompokkan perilaku jenis golongan anak dalam tiga bagian. Kelompok yang pertama, mudah-mudahan penanya ini tidak termasuk golongan yang ini. Mudah-mudahan termasuk golongan yang pertama adalah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada kelompok anak itu satu akan menjadi fitnah di kemudian hari. Menjadi fitnah. Fitnah di kemudian hari. Kita kasih contoh, ada anak mencuri HP, maka yang disebut anaknya sopo itu, seperti itu. Orang tuanya. Orang tua yang akan menjadi fitnah. Sebaliknya, misalnya ada anak akan menjadi fitnah di kemudian hari ketika dia berperilaku yang negatif. Ini yang kelompok pertama. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda dan anak akan menjadi fitnah yang pertama. Yang kedua, kelompok yang kedua, anak itu disebutkan dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fakhdharuhum. Sesungguhnya dari istri-istrimu dan anak-anak jadi musuh bagimu. Menjadi musuh, betul, menjadi musuh. Kita kasih contoh. Di TV sering ditayangkan ada anak minta HP pada orang tuanya, tidak dikasih. Orang tuanya dibunuh. Orang tuanya tidak hanya dibunuh tapi dimutilasi. Ini menjadi contoh bahwa anak itu bisa menjadi musuh bagi orang tua. Secara tidak langsung ya Ustaz. Aduan lakum fakhdharu, seperti itu. Nah, mudah-mudahan penanya tidak termasuk yang pertama dan kedua, tapi termasuk golongan yang ketiga ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Kelompok ketiga ini adalah anak yang menjadi belahan jiwa, qurrata a'yun, menjadi belahan jiwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama, menjadi anak yang bertakwa, membanggakan orang tua. Oleh karena itu sekali lagi dampak rezeki yang haram bagi anak luar biasa. Mudah-mudahan kita berharap program muhasabah ini memberikan pencerahan kepada para mustami'in, para sahabat-sahabat, terutama salah satu penanya tadi. Mudah-mudahan anak yang dimaksud ini betul-betul tidak termasuk golongan yang fitnah, golongan musuh. Mudah-mudahan menjadi anak yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, jadi sahabat nasabah, betapa bahagianya kita jika kita memiliki anak yang soleh, kepada orang tua, dan yang lebih lagi bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Begitu kan Ustadz? Amin, amin, amin. Usai sudah pembahasan kita kali ini, kita akan berjumpa lagi dalam topik yang lebih menarik lagi. Tetap saksikan Muhasabah Pahami Diri Takwab Ilahi. Bersama saya Intan Nurjayati dan Ustadz kita Agus Jasuki. Kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhasabah Pahami Diri Takwab Ilahi.